Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kajian RKL. Untuk episode kedua ini kita akan membahas tentang pasal pertama, tentang apa itu ilmu, seperti apa keutamaannya, dan ilmu apa yang harus saya pelajari, kira-kira begitu. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita simak. Hamdan wa syukran qala rahimun ala ar-rahimi huwal jalilu ta'ala, thumma salatu ala khairil anami Muhammadin wa alihi ma'salami. Ya, pemirsa kajian RKL, pada pembahasan kedua ini kita akan membahas pasal pertama, yakni tentang pengertian ilmu dan fikih serta keutamaannya. Rasulullah bersabda, ya, Syekh di dalam kitab ini mengawali dengan sabdanya Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, ada tambahan wa muslimatin juga. Ya, jadi menuntut ilmu itu hukumnya sangat wajib sekali. Sangat wajib gitu ya. Jadi tak di situ adalah lil mubalaghah. Faridatun. Jadi bisa saja Rasul mengucapkan faridun, tapi Rasul menggunakan kata faridatun. Tak di situ menurut para ulama bahasa itu bermakna lil mubalaghah, yang menandakan sangat wajib. Nah, terus ilmu yang wajib kita tuntut itu apa sih? Apakah semua ilmu harus kita pelajari? Ya. Kemudian saya menjelaskan bahwa tidak semua ilmu wajib dipelajari. Jadi ilmu itu ada beberapa klasifikasi, ya. Jadi ada ilmu afdal, ada ilmu fudul. Ya, jadi ilmu itu ada dua macam setidaknya. Ilmu itu ada afdal dan ada fudul. Ilmu-ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang ini, itu pun yang sesuai dengan hal kita. Maka saya menjelaskan bahwa yang dimaksud ilmu oleh Rasulullah adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu yang sesuai dengan keadaan kita. Ya, jadi bila Anda seorang muslim, tentunya Anda harus sholat. Maka Anda harus belajar bagaimana caranya sholat supaya sholatnya benar. Anda harus belajar haji, manasik haji. Kalau Anda ingin berangkat haji, ingin melaksanakan ibadah manasik haji, Anda harus belajar bagaimana cara puasa yang benar. Ya, apa saja yang harus dijauhi, apa saja hal yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Syarat rukunnya semuanya harus tahu agar bisa melaksanakan ibadah kita dengan cara yang benar. Itulah ilmu hal. Terus kemudian Anda berdagang misalnya, nah maka ilmu yang wajib Anda pelajari adalah ilmu perdagangan sesuai dengan syariat, agar Anda tidak terjerumus kepada praktek-praktek ribawi, gharar dan lain sebagainya. Oke. Juga di sini diceritakan seorang guru dari Syekh pengarang kitab ini. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi pengarang kitab Ta'limul Muta'allim itu namanya tidak terlalu diketahui siapa beliau. Jadi, akan tetapi banyak sekali orang yang memakai kitab beliau ini, dan masya Allah ya, memang sangat bermanfaat kitabnya. Salah seorang guru beliau, Muhammad bin Hasan rahmatullah alaih, ditanya oleh muridnya, Syekh, kenapa engkau tidak mengarang kitab tentang zuhud? Maka Syekh menjawab, oh sudah, saya mengarang kitab tentang perdagangan. Jadi zuhud itu adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Bahkan syubhat pun dijauhi. Itu orang-orang zuhud. Jadi orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara syubhat, yang makruh, ya, apalagi yang haram. Itu orang zuhud. Nah, tujuan dikarang kitab yang menjelaskan jual beli supaya tidak terjerumus kepada praktek-praktek yang dilarang, bahkan yang dimakruhkan pun ya bisa dihindari. Taib. Jadi itu ilmu ya. Jadi ilmu. Nah, ilmu apa namanya? Afdol itu nanti masih ada sekitar ada dua juga. Jadi ada ilmu yang sifatnya ilmu syariah. Ya, jadi ilmu tentang ibadah lahiriah dan juga ilmu qalbiyah. Ini masalah qalbu,
ya, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan kolbu. Ya, ini kalau syariah ini nanti ada badaniyah, ada qauliyah, ada maliyah. Ini kaitannya dengan syariah. Jadi secara zahirnya seperti apa? Tapi qalbiyah itu akhlak, ibadah yang misalnya cinta, ya, terus kemudian rasa takut kepada Allah gitu. Terus kemudian rasa berharap, ya. Terus kemudian khusyuk, khudu, itu semuanya masalah qalbu. Oke. Terus kemudian keutamaan ilmu. Jadi ilmu adalah satu-satunya sifat yang membedakan antara manusia dengan selain manusia, binatang, ya, makhluk Allah yang lain. Jadi dalam istilah ilmu mantik, ya, jadi pengertian manusia itu adalah al-insanu hayawanun natiq, hewan yang bisa bicara. Tapi natiq di situ tidak hanya dikatakan bicara, tapi berpikir juga. Nah, orang yang menggunakan akal pikirannya, maka dia orang yang berilmu. Jadi setiap orang harus menggunakan akal pikirannya untuk mencerna semua kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah, ya. Jadi akal dan pikiran itu digunakan untuk berpikir dengan cara yang benar. Nah, untuk bisa berpikir dengan cara yang benar itu kita harus belajar, ya, mengatur cara berpikir kita. Nah, itu disebutnya ilmu mantik. Jadi ilmu mantik itu ada yang dilarang, ada yang tidak dilarang. Jadi tidak semua ilmu mantik diharamkan. Ya. Ilmu mantik yang sudah menjurus ke arah filsafat, pengen mengetahui seperti apa sifatnya Allah, Allah segede apa, ya, itu jelas haram karena otak kita nggak akan sampai. Tetapi untuk mencerna, ya, hal-hal yang lain, untuk mencoba menggali hikmah, maka sah-sah saja. Ya, selama tadi tidak bertentangan dengan dalil tentunya, ya. Kalau bertentangan dengan dalil, ya tinggal, pasti akalnya yang salah. Oke. Terus kemudian ada sebuah qasidah, ya, yang disenandungkan oleh Muhammad bin Hasan tadi. Beliau bersenandung, ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa inwanul li kulli mahamidi. Ta'allam, belajarlah, fa innal ilma zainul li ahlihi. Ilmu itu akan menghiasi pemiliknya. Wa fadlun, dan sebuah keutamaan, wa unwanul li kulli mahamidi, dan sebagai tanda dari akhlak yang terpuji, ya. Likulli mahamidi, semua hal yang membuat dia terpuji itu tandanya adalah orang yang berilmu. Wa kun mustafidan kullal yaumi ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Setiap hari jadilah kamu orang yang selalu mengambil faidah, belajar ilmu, selamilah samudra ilmu. Jadi Syekh mengibaratkan ilmu itu seperti samudra yang sangat dalam. Jadi kebanyakan orang masih di pantainya sudah menganggap dirinya sudah berilmu. Padahal samudra ilmu itu sangat luas dan dalam. Maka dalam Al-Quran pun Allah juga mengibaratkan bahwa ilmu Allah itu, ya, kalau seandainya samudra-samudra di dunia ini dijadikan tinta untuk samudra, ya. Jadi ilmu itu laksana samudra. Kalau seandainya samudra itu dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Allah, dituang 7 kali sama jumlahnya, itu ilmu Allah belum habis, tintanya udah habis, ya. Nah, terus apatah kita belum mengarang sesuatu pun, belum menulis apapun, ya, hanya bisa dapat kusir, nah, sudah menganggap dirinya berilmu. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi, ya. Tafaqqah, belajarlah fikih, ya. Kenapa? Karena fikih itu adalah pemimpin yang paling afdal, atau petunjuk jalan yang paling utama untuk meraih kebaikan dan takwa, ya. Terus kemudian huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Ilmu itu adalah petunjuk kepada jalan-jalan hidayah. Orang tidak akan atau susah mendapatkan hidayah kalau dia tidak berilmu. Maka wajar, ya. Jadi
Kebanyakan orang-orang yang murtad dari agama Islam kebanyakan karena tidak punya ilmu. Iya. Atau mereka punya ilmu tapi tidak dapat hidayah. Maksudnya tidak dapat hidayah karena dia orientasinya bukan untuk kesejahteraan akhirat, tapi hanya untuk mendapatkan ya sesuatu yang tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Terus kemudian perhatikan, fa inna faqihan wahidan mutawari'an ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Satu orang ahli fikih, dia faham tentang fikih, dia faham tentang agamanya, dan dia punya sifat wara'. Ingat, sifat wara'. Ini yang mewakili, mungkin dianggap mewakili kata tasawuf ya. Jadi seorang yang faqih terus dia wara', dia juga berjiwa tasawuf, artinya kolbunya bagus ya, ibadah kolbunya bagus. Terus kemudian maka dia asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Ini dirasakan lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ini cuma ahli ibadah. Ahli ibadah itu gampang sekali disesatkan oleh syaitan kalau dia tidak punya ilmu. Ya. Kemudian akhlak. Nah, tadi saya bilang tasawuf itu sama dengan ilmu akhlak, ilmu qalbu. Ya, jadi jadi tasawuf dengan aliran sufi itu beda, ya. Ada orang yang dia tidak mengikuti aliran sufi tapi jiwanya tasawuf. Ya, jadi selalu membersihkan diri dari sifat-sifat iri, dengki, sombong, hasut, ya, dan sifat-sifat negatif lainnya. Dia selalu berdoa, ya, untuk tidak punya ghil, apalagi kepada saudaranya yang Islam, ya, saudaranya seiman. Masa kepada orang lain bagus, kepada saudaranya seiman malah terdapat ghil. Naudzubillah min dzalik. Baik. Jadi mempelajari akhlak itu juga sangat penting. Pelajari ilmu qalbu supaya kita bisa menata hati kita, karena orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan qalbunya salim, dialah yang selamat. Ya. Ada orang yang syariatnya bagus tapi kerjanya mencela orang lain, merasa diri paling bagus, maka ketahuilah mereka itu sebenarnya orang-orang yang sangat merugi. Bisa jadi orang yang dihina itu lebih baik daripada dirinya, padahal yang dihina itu memang benar-benar bodoh misalnya. Benar-benar bodoh, iya betul. Tapi karena kesombongan justru Allah tidak ridho kepada orang yang pakar syariah tadi. Wala'iyadzubillah. Terus kemudian ilmu yang fardu kifayah dan yang haram dipelajari. Apa itu ilmu yang afdol? Nah, ini yang afdol yang harus dipelajari adalah ilmu-ilmu yang afdol. Ini ilmu syariah dan ilmu qalbiyah. Kemudian ada ilmu fudul. Apa itu ilmu fudul? Ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak penting kita pelajari. Contoh ilmu perdukunan, perbintangan, ilmu apa lagi? Nujum, ya. Ilmu apa lagi? Wifik gitu. Ilmu kebal, ya. Ilmu tenaga dalam. Ya, itu semuanya fudul. Jadi ilmu yang tidak penting kita pelajari, tidak menyebabkan kita selamat dunia akhirat, apalagi agama kita itu, ya. Nah, ini justru membahayakan menurut Syekh, ya. Jadi kalau ilmu syariah, ya, yang sifatnya fardu ain dan ilmu qalbiyah itu dia seolah-olah makanan yang harus kita makan setiap hari. Kalau yang syariah yang sifatnya fardu kifayah, maka itu seperti obat, kalau pas sakit baru diminum. Artinya kalau nggak cukup orang, maka fardu kifayah ya, harus dicukupkan sampai kifayah, sampai cukup. Ya. Nah, ilmu fudul itu dianggap ilmu penyakit. Jadi kalau orang belajar ini, maka dia memang cari penyakit untuk dirinya sendiri, bahkan untuk akhiratnya, waliyadzubillah. Oke, nah sekarang apa sih ilmu? Nah, dari tadi kita bicara ilmu, Rasulullah mengatakan wajib menuntut ilmu. Nah, terus kemudian dibicarakan tadi ilmu hal, ilmu ada dua, afdol, fudul, ya. Nah, ilmu hal tadi yang sesuai dengan kebutuhan kita saat ini, supaya kita benar-benar jadi hamba Allah yang baik, gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih ilmu? Nah, ilmu itu definisinya macam-macam, ya. Ilmu itu adalah sifat yang jelas, adalah sifat yang menjadikan seseorang bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Itu ilmu, ya. Terus kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan fikih. Nah, ini tentang ada beda ya antara al-fiqhu, al-ilmu dan al-fahmu. Itu dibedakan ya menurut beberapa ulama.
Tapi secara bahasa al-fiqhu huwa al-fahmu. Ya, jadi fikih itu adalah pengetahuan tentang hal-hal yang berguna, ya. Pengetahuan tentang hal-hal yang berguna, yang berbahaya bagi diri seseorang. Jadi dia bisa membedakan ini bagus buat saya, oh ini tidak bagus buat saya. Itu fikih. Ya. Terus kemudian beliau mengatakan ilmu itu adalah suatu pengetahuan yang harus diamalkan. Ya. Jadi artinya apa? Pengamalannya harus diorientasikan untuk akhirat, bukan untuk hanya mengejar amplop atau mengejar kebahagiaan dunia semata. Baik, ya demikian pembahasan dari pasal pertama. Kalau menurut Anda ini adalah baik, bermanfaat untuk kita, saya mohon untuk di-share. Ya. Silakan komen yang baik, apa yang perlu saya perbaiki dari penjelasan di atas tadi. Dan juga kalau ada yang tidak jelas silakan ditanyakan, silakan berkomentar di bawah, bertanya di komentar di bawah dengan sopan tentunya. Jangan lupa juga subscribe ya dan like. Oke, share sebanyak-banyaknya. Ajak teman-temannya untuk bergabung di kajian kita. Ya, saya kira demikian. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.